Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke, untuk bolo yang suka koleksi boneka ataupun yang suka tidur sama boneka, mungkin ini satu cerita yang perlu bolo dengarkan. Dan buat bolo yang lagi nyari boneka baru, ini lebih penting. Langsung kita mulai. Oke, cerita yang mau aku bawakan kali ini merupakan cerita yang terjadi di Thailand dan kejadiannya ini terjadi kepada seorang laki-laki dan kita namai saja cowok ini sebagai J. Nah, cowok yang bernama J ini dia merupakan seorang mahasiswa yang punya hobi untuk fotografi. Jadi dia ini suka foto-foto barang antik dan ini diupload dan juga dijual gitu fotonya. Dan suatu hari J ini ke pasar Loa dan di situ dia nemu satu boneka kayu yang namanya adalah penjaga. Jadi penjualnya bilang ke J kalau ini kayu boneka namanya penjaga. Tentunya bukan dalam bahasa Indonesia tapi artinya penjaga. Boneka yang menarik perhatiannya J ini bisa dibilang boneka sederhana, ya boneka kayu yang dicat menyerupai seragam prajurit. Jadi boneka kayu biasa, cuman cara ngecatnya yang bikin agak menarik seolah-olah boneka kayunya ini pakai seragam gitu. Sebenarnya bisa dibilang boneka kayunya nggak terlalu spesial tapi juga nggak terlalu gimana. Cuman satu hal yang menarik, boneka kayunya lumayan besar. Tingginya itu mencapai 60 cm. Jadi dibanding boneka-boneka lainnya, ini termasuk boneka yang lumayan besar, udah gitu terbuat dari kayu. Sehingga ada kesan antiknya, tapi juga ada kesan vintage-vintage yang beda gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, karena J ini memang suka foto barang-barang antik, J mikir ini kayaknya kalau tak foto bakal ada kesan baru. Jadi sebagai seseorang yang suka foto, dia bisa membayangkan kalau ini difoto kayaknya bakal keren dan bisa jadi fotonya ini bisa dijual dengan harga yang lumayan gitu. Karena J kepikiran kayak gitu, J memutuskan untuk membeli boneka kayu ini. Langsung J beli dan dia bawa pulang. Nah, setelah dia bawa pulang, meskipun dia pengen foto, hari itu nggak dia pakai foto. Dia taruh di sebelah kasurnya menghadap ke arah tembok. Karena J ngerasa mesio ini boneka kayu. Kalau selama tidur ada yang menatap dirinya, J itu bakal merasa gak nyaman. Makanya bonekanya ini dihadapkan ke arah tembok. Tapi selama 1 minggu pertama, meskipun J nggak inget tepatnya berapa kali, setiap kali J bangun di pagi hari, J itu ngerasa bonekanya itu puter balik. Di malamnya seingatnya J itu ditaruh menghadap tembok. Besoknya waktu J bangun, bonekanya ini menghadap ke arahnya J. Meskipun ini agak aneh, J pun mempertanyakan kepada dirinya sendiri. Bisa jadi aku salah ingat. Bisa jadi memang bonekanya ngadap sini, akunya salah ingat. Bisa jadi mungkin keputar. Bisa jadi memang hadapnya ke arah sini keputar dikit. Nah, J pun agak curiga tapi nggak merasa terlalu aneh. Dan setelah 1 minggu, J tiba-tiba beli satu lemari yang terbuat dari kaca. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam lemari kaca? Bukannya karena dia nggak suka atau gimana. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ini kan boneka kayu ya. Terus jadi kalau misalnya ini jatuh ataupun salah pegang sekali, bisa jadi kayunya patah gitu. Nah, untuk menjaga keutuhannya, J ini beli lemari kaca dan boneka kayunya dimasukkan ke dalam lemari kaca. Masalahnya, setelah J beli lemari kaca, mulai ada kejadian yang lumayan aneh, yaitu di setiap malam waktu J udah tidur, J ini mulai mendengarkan suara kaca yang digores menggunakan kuku panjang. Jadi pol-polo ngerti tuh suara kaca kalau digores ataupun digosok pakai kuku itu loh, kayak ya pasti ngerti tuh. Ada suara-suara seperti itu di malam hari. Dan tentunya di malam hari saat J mendengar itu, J jadi nggak nyaman dan dia secepat mungkin langsung ngecek apa betul suaranya itu dari lemari kaca yang dia taruh. Tapi setiap kali J cek, lemari kacanya juga baik-baik aja, bonekanya pun duduk manis di dalam itu. Jadi J ngerasa, oke, mungkin aku salah dengar atau mungkin ini suara dari tetangga yang kebetulan muncul setelah aku beli lemari kaca. Masalahnya, sekitar 10 hari setelah itu, J mulai merasakan hal yang lebih aneh. Tapi kali ini bukan dari sebuah kejadian-kejadian, tapi pas dia mandi. Pas J mandi, dia kan ngosok-ngosok gini. Kok kayak ada yang aneh. Nah, pas dilihat di badannya ini ada beberapa luka memar ataupun lebam
Padahal J itu nggak pernah jatuh ataupun nabrak tembok ataupun nggak pernah ada kejadian yang melukai badannya gitu. Tapi pas dia mandi, dia menemukan beberapa luka lebam ataupun luka memar di badannya yang dia sendiri nggak inget gimana bisa ada luka lebam di badannya. Sampai di sini J masih mikir positif. Mungkin waktu aku tidur aku muternya agak kenceng. Mungkin waktu aku tidur mungkin ketabrak sini. Mungkin kemarin waktu aku jalan salah injak. J masih berpikir positif karena rasanya itu nggak terlalu sakit, cuman ada luka lebam gitu. Dan beberapa hari setelah itu kejadian puncaknya terjadi. Malam itu J lagi beres-beres, sudah membersihkan kamarnya. J bau, loh kok ono bau apa? Bau nggak enak gitu loh, kayak bau tanah campur tai dikit gitu. Loh kok ono bau kayak gini? Nah J bersihkan satu demi satu dan di situ J nyadar kalau baunya ini dari boneka kayu. Jadi mungkin karena kayu ya, kadang kalau misalnya kena air kayunya mulai rusak atau mulai busuk. Nah bau-bau ini yang bikin gak nyaman. Meskipun boneka kayunya ini belum sempat dipakai untuk foto dan belum digunakan sesuai dengan tujuannya J, tapi karena udah ada bau, J memutuskan untuk membuang boneka kayu ini. Setelah J membuang boneka kayu itu, J langsung tidur dan di malam itu J kebangun. Dia terbangun ada suara kayak jejak kaki, kayak orang jalan, sama ada bau busuk yang sama persis seperti bau yang dia cium dari boneka kayu itu tadi. Karena ada bau dan suara, J terbangun dan dia lihat. Di malam itu J ngelihat siluet boneka kayu yang dia buang dari ujung kasurnya. Dan setelah melihat siluet itu, J pun bingung, loh setelah bonekanya kan udah tak buang, kok bisa bonekanya ada di sini? Nah J mulai ngecek lagi sekitarnya. Dia lihat ke arah lantai, terlihat ada jejak kaki, lebih tepatnya kayak jejak kaki, tapi ada kotoran tanahnya. Jadi seolah-olah kayak ada orang habis ngijek tanah itu masuk ke dalam rumah dan jalan di dalam rumahnya gitu. Dan setelah J ngeliat itu, J lihat lagi ke arah siluetnya dan tiba-tiba boneka kayunya itu tiba-tiba ada di depannya J katanya. Nah ngeliat itu J kaget dan setelah itu katanya J itu udah nggak ingat dengan apa yang terjadi. Nah keesokan harinya J itu nggak bangun karena J itu biasanya suka bangun pagi, tapi keesokan harinya J ini nggak bangun-bangun sehingga pacarnya itu nyariin, loh pacarku ini nggak bangun-bangun, biasanya pagi hari itu dia pasti bangun. Karena J belum bangun, pacarnya ini memutuskan untuk langsung pergi ke tempat tinggalnya J. Pacarnya ke apartemen dan sesampainya di apartemen pacarnya bilang ke security, pacar saya tinggal di sini unit. Nah tapi mulai kemarin malam gak bisa dihubungi, takutnya ada apa-apa, boleh nggak kalau pintunya dibukakan. Untungnya pihak security menerima alasan itu dan mengenali gitu. Langsung diajak ke unitnya J dan setelah dibuka, nggak tahu apa yang terjadi, J ada di dalam kamarnya namun ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai. Tangan dan kakinya terlihat patah dan terkesan kayak ditekuk sama seperti boneka kayu katanya. Nah, mungkin di sini Pol-Pol bakal bertanya, loh Mas, berarti J ditemukan meninggal atau gimana? Enggak, yang ditemukan adalah J yang tertekuk dengan tangan kakinya yang aneh dalam bentuk foto. Jadi ada fotonya J yang tergeletak dengan tangan dan kaki yang tertekuk, tapi J-nya juga nggak di situ, boneka kayunya juga nggak ditemukan lagi. Dan setelah itu katanya J masih belum bisa ditemukan hingga saat ini. Jujur ini agak mirip sama ceritanya Annabelle menurutku, cuman aku sendiri nggak yakin apa bisa kejadian kayak gini terjadi. Tapi dulu waktu aku tinggal di Malang, aku punya banyak boneka, mungkin karena aku punya 2 kakak perempuan, banyak banget boneka. Tapi di malam hari kadang emang gak nyaman sih melihat ke arah boneka-boneka itu. Meskipun waktu itu boneka yang tak punya di rumah itu boneka Digimon sama Pokemon, tapi boneka-boneka kayak gitu pun gak nyaman. Tapi aku gak bisa bayangkan kalau boneka yang ada di rumah adalah boneka yang terbuat dari kayu. Nah kembali lagi ke ceritanya, pokoknya hingga saat ini katanya J masih belum bisa ditemukan dan juga boneka kayu yang dibeli sama J juga gak bisa ditemukan. Kita gak tahu apa yang terjadi, tapi kita bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi di malam itu. Oke Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Kalau Pol-Pol suka bilang apa? Rinding dong. Oke Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.